Pernahkah kamu berpikir sebelum ada jam di tanganmu, sebelum ada smartphone, bagaimana manusia tahu waktu? Tidak ada angka, tidak ada alarm, dan tidak ada notifikasi. Namun, ribuan tahun lalu, manusia sudah bisa menentukan waktu hanya dengan melihat bayangan. Dan dari sinilah lahir salah satu penemuan paling penting dalam sejarah peradaban manusia, jam matahari. Manusia purba hidup sangat bergantung pada alam. Mereka tidak punya kalender, tidak punya jam, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu pengamatan. Mereka mulai menyadari satu pola. Setiap hari, matahari selalu terbit dari arah yang sama dan tenggelam di arah yang sama. Dan yang paling menarik, bayangan benda selalu berubah. Pagi hari, bayangan sangat panjang. Siang hari, hampir menghilang. Sore hari, kembali memanjang. Tanpa mereka sadari, mereka sedang melihat jam alami pertama di dunia. Sekitar 3.500 tahun yang lalu, peradaban besar mulai mengubah pengamatan ini menjadi alat nyata. Salah satunya adalah bangsa Mesir kuno. Mereka mulai menggunakan tongkat tegak yang ditancapkan ke tanah. Tongkat ini disebut gnomon. Saat matahari bergerak, bayangan tongkat ini ikut bergerak. Dan dari situlah manusia mulai mengukur waktu secara sistematis. Dari pengetahuan inilah menjadi dasar awal dari teknologi waktu. Seiring waktu, konsep ini berkembang lebih jauh. Di bangsa Yunani kuno dan bangsa Romawi, jam matahari menjadi lebih akurat. Mereka mulai membuat lingkaran waktu, penanda jam, dan sudut yang disesuaikan dengan posisi matahari. Dari pengetahuan ini mereka semakin menemukan pola dari cara kerja waktu. Jam matahari bukan lagi sekadar bayangan, tapi sudah menjadi alat ilmiah. Digunakan untuk aktivitas sehari-hari, upacara, bahkan perencanaan kota. Jam matahari bekerja dengan prinsip yang sangat sederhana, namun sangat jenius. Bumi berputar, dan matahari tampak bergerak di langit. Pergerakan ini membuat bayangan berubah secara konsisten. Dengan menandai posisi bayangan, manusia bisa membagi waktu menjadi beberapa bagian. Inilah dasar dari sistem jam yang kita gunakan sekarang. Jam matahari bukan sekadar alat melihat waktu. Ini adalah alat yang membantu manusia bertahan hidup. Digunakan untuk menentukan waktu bercocok tanam, menentukan waktu ibadah, dan mengatur aktivitas harian. Tanpa jam matahari, peradaban mungkin berkembang jauh lebih lambat. Namun, pada saat itu masih ada yang dianggap sebagai kendala, yaitu jam matahari tidak sempurna. Ia tidak bisa digunakan saat malam hari, cuaca mendung, dan lokasi tertentu yang tidak ideal. Keterbatasan ini menyebabkan waktu menjadi tidak terlihat. Bayangkan, hidup di zaman itu, langit tiba-tiba berubah gelap. Awan menutupi matahari, dan dalam sekejap, bayangan menghilang. Tidak ada arah, tidak ada petunjuk, tidak ada waktu. Bagi kita mungkin ini hal kecil, tapi bagi mereka ini adalah masalah besar. Jam matahari yang selama ini diandalkan tiba-tiba menjadi tidak berguna. Disinilah manusia mulai menyadari satu hal penting. Tanpa kepastian, peradaban tidak bisa berkembang. Mereka tidak bisa terus bergantung pada matahari untuk melihat dan menentukan waktu. Dan dari keputusasaan itu, lahirlah sebuah ide yang sederhana, tapi revolusioner. Bagaimana jika kita tidak lagi bergantung pada langit? Alih-alih melihat ke atas, manusia mulai melihat ke bawah. Air yang mengalir, perlahan, konsisten, tanpa henti. Dari sinilah lahir sebuah alat yang dikenal sebagai klepsid atau jam air. Air ditampung dalam wadah dan dibiarkan menetes satu persatu. Setiap tetesan menjadi penanda waktu. Untuk pertama kalinya, manusia bisa mengendalikan waktu tanpa harus menunggu matahari. Ini adalah langkah pertama manusia untuk melepaskan diri dari alam dan mulai menguasainya. Namun seperti semua penemuan awal, jam air tidak sempurna.
Kadang air mengalir lebih cepat, kadang lebih lambat. Cuaca dingin membuat aliran berubah, bentuk wadah mempengaruhi tekanan. Dan perlahan, manusia menyadari bahwa waktu yang mereka ukur belum benar-benar akurat. Bayangkan ini, dua kota menggunakan jam air yang berbeda, dan hasilnya waktu mereka bisa berbeda. Dan di dunia yang mulai berkembang, perbedaan kecil seperti ini bisa menjadi masalah besar. Karena sekarang, waktu bukan lagi sekadar penunjuk, tapi sudah menjadi alat koordinasi. Dan ketika koordinasi salah, semuanya bisa kacau. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah adalah rasa penasaran manusia. Setiap kegagalan tidak membuat mereka berhenti, justru membuat mereka semakin dekat dengan sesuatu yang lebih besar. Karena tanpa mereka sadari, mereka sedang menuju sebuah revolusi. Kemudian, lahirlah solusi lain, jam pasir. Pasir yang mengalir dari satu ruang ke ruang lain, memberikan ukuran waktu yang lebih stabil. Digunakan oleh pelaut, pedagang, bahkan dalam ritual keagamaan. Jam pasir menjadi simbol waktu yang terus berjalan tanpa henti. Semakin berkembang peradaban, waktu bukan lagi sekadar penunjuk aktivitas. Waktu menjadi kekuatan. Waktu digunakan pada saat melakukan navigasi di tengah lautan yang luas. Tidak ada jalan, tidak ada tanda, hanya ombak dan horizon yang tak berujung. Dan di tempat seperti ini, kesalahan kecil bisa berarti hilang selamanya. Namun manusia tidak menyerah. Mereka mulai menggunakan waktu sebagai penunjuk arah. Jam pasir digunakan untuk menghitung durasi perjalanan. Dan dari perhitungan itu, mereka mulai memahami posisi mereka di lautan. Waktu tidak lagi sekadar penanda siang dan malam, tapi menjadi bagian dari perhitungan. Dikombinasikan dengan arah angin, posisi bintang, dan peta sederhana. Manusia mulai menciptakan sesuatu yang baru, yaitu ilmu navigasi. Dan disinilah manusia mulai mengejar sesuatu yang lebih besar, yaitu presisi. Selama ribuan tahun, manusia mencoba memahami waktu. Dari bayangan matahari, tetesan air, hingga butiran pasir. Namun, semua alat itu memiliki satu kelemahan yang sama. Mereka bergantung pada alam. Manusia frustasi karena mendung. Waktu hilang, air berubah. Hasilnya berbeda. Pasir tetap terbatas. Manusia membutuhkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak bergantung pada matahari. Tidak bergantung pada air. Dan tidak bergantung pada alam. Dan disinilah sebuah ide revolusioner mulai muncul. Bagaimana jika waktu tidak lagi diukur dari alam, tapi diciptakan oleh manusia itu sendiri? Sebuah sistem yang bergerak sendiri, berputar secara konstan, tanpa henti. Sebuah sistem yang bisa mengukur waktu dengan presisi. Dan dari ide itu, lahirlah sesuatu yang mengubah segalanya. Roda gigi, sebuah sistem sederhana, namun luar biasa. Ketika satu roda berputar, roda lain ikut bergerak dengan ukuran yang berbeda. Kecepatan bisa diatur. Dan dari sinilah, untuk pertama kalinya, waktu bisa dibagi secara presisi. Lahir komponen paling penting, escapement, sebuah mekanisme kecil yang mengatur gerakan roda. Bukan lagi mengalir bebas, tapi bergerak secara teratur. Tik-tok, tik-tok. Dan akhirnya, sekitar abad ke-13, di Eropa, jam mekanik pertama mulai muncul. Besar, berat, dan ditempatkan di menara. Bukan untuk individu, tapi untuk seluruh kota. Bunyi loncengnya menandai waktu. Dan untuk pertama kalinya, semua orang mengikuti waktu yang sama. Dan perlahan, kehidupan manusia mulai berubah. Bukan lagi berdasarkan perasaan. Bukan lagi berdasarkan alam, tapi berdasarkan waktu. Ini bukan sekadar alat. Ini adalah awal dari dunia baru. Dunia yang diatur oleh waktu. Aktivitas mulai dijadwalkan, pekerjaan mulai terstruktur, dan
kehidupan mulai mengikuti ritme mesin. Dari sinilah lahir dunia modern yang membuat segalanya menjadi lebih terstruktur. Terima kasih sudah menonton. Follow agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.